Pernah nggak sih kamu merasa lapar, tapi laparnya itu bukan di perut, rasanya itu lebih kayak di hati? Nah, di sini kita mau coba ngobrolin soal dua rasa lapar ini, lapar perut dan lapar hati. Dan gimana sih sebenarnya hubungan antara makanan sama perasaan kita? Coba deh, inget-inget lagi. Pernah nggak kamu tiba-tiba pengen banget ngemil, padahal perut nggak keroncongan? Mungkin pas lagi ngerasa suntuk, sedih, atau mungkin cuma bosan aja. Di momen-momen itulah makanan tuh rasanya kayak pelukan hangat ya kan? Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Serius. Faktanya nih, ada sebuah penelitian di Indonesia yang nunjukin kalau lebih dari separuh siswa SMA yang diteliti, tepatnya 54,6%, itu tergolong sebagai emotional eater. Artinya, mereka makan untuk merespon perasaan, bukan karena lapar fisik. Jadi ini tuh pengalaman yang manusiawi banget. Oke, sekarang yuk kita coba bahas lebih dalam lagi. Langkah pertama buat memahami semua ini tuh sebenarnya simple. Kita kasih nama dulu. Kita coba bedain antara dua jenis rasa lapar yang sering kita rasain. Yang pertama ada lapar fisik. Nah, ini tuh cara tubuh kita bilang, halo, aku butuh energi nih. Datangnya itu pelan-pelan, bertahap. Mungkin perut kita mulai bunyi, atau kita ngerasa sedikit lemas. Biasanya kalau lapar fisik, kita nggak terlalu milih-milih makanan. Dan yang penting, setelah makan secukupnya, kita merasa puas. Coba deh kita bandingin langsung. Lapar fisik itu datangnya pelan-pelan kan? Sementara lapar emosional, wah itu bisa datang tiba-tiba. Kayak diserang keinginan yang kuat banget. Terus soal makanan. Kalau lapar fisik, apa aja biasanya masuk. Tapi kalau lapar emosional, nah seringnya kita ngidam makanan tertentu. Coklat, es krim, kentang goreng, ya kan? Dan perbedaan paling besarnya ada di akhir. Setelah makan karena lapar fisik, kita puas. Tapi setelah makan karena emosi, yang muncul seringnya malah rasa bersalah. Jadi bisa dibilang, lapar emosional itu dorongan makan yang muncul karena perasaan kita. Sumbernya tuh bukan dari perut yang kosong, tapi dari hati kita, dari pikiran kita. Ini sebenarnya adalah usaha kita untuk mencari ketenangan atau sekedar mengalihkan perhatian dari perasaan yang nggak nyaman. Mungkin kamu sekarang penasaran, kenapa sih bisa gitu? Kenapa rasanya pengen ngemil terus kalau lagi stres? Nah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Yuk kita intip sedikit apa sih yang terjadi di dalam otak dan tubuh kita. Kenalan yuk sama kortisol. Anggap aja dia ini alarm stres di tubuh kita. Jadi, pas kita lagi stres, entah karena kerjaan numpuk, ada masalah sama temen, atau sekedar capek, alarm ini langsung bunyi. Dan respons tubuh kita adalah cari pemadam api tercepat, yaitu makanan yang tinggi gula, lemak, dan kalori. Terus, ada juga yang namanya dopamin. Dia ini si pencari hadiah di otak kita. Jadi, pas kita lagi sedih, terus makan yang enak-enak, otak kita langsung ngasih reward. Nah, rewardnya itu si dopamin ini, yang bikin kita ngerasa senang sesaat. Akhirnya, otak kita jadi belajar polanya. Oh, kalau lagi sedih, terus makan, rasanya jadi enakan. Inilah yang bikin dorongannya jadi kuat banget. Nah, kalau serotonin ini tugasnya kayak penstabil mood ya. Kalau kadarnya lagi rendah, kita bisa jadi gampang cemas atau sedih. Makanan manis itu bisa naikin kadar serotonin kita sebentar, makanya kita merasa nyaman dan tenang setelah makan manis. Tapi penting banget buat diingat ya, efeknya itu cuma sebentar. Dan dari situlah, kita bisa tanpa sadar masuk ke dalam sebuah siklus. Dimulai dari perasaan gak enak yang bikin kita pengen makan. Terus kita makan, dan emang rasanya nyaman sesaat. Tapi setelah itu, muncul rasa bersalah. Rasa bersalah ini malah nambahin perasaan gak enak tadi, yang ujung-ujungnya bisa bikin kita pengen makan lagi. Dan lingkaran inilah yang kadang bikin kita ngerasa stuck. Susah banget buat keluar. Oke, setelah kita paham kenapanya, sekarang kita pindah ke gimananya. Gimana caranya merespon dorongan ini dengan cara yang lebih baik buat diri kita? Tenang aja, kabar baiknya adalah ada kok alat-alat simple dan praktis yang bisa kita coba pelajari bareng-bareng. Kuncinya itu dimulai dari satu hal yang super simple. Jeda. Yah, jeda. Pas dorongan makan itu datang kuat banget, coba deh kasih diri kamu sendiri hadiah kecil. Sebuah jeda. Berhenti sebentar aja sebelum langsung ambil makanan. Karena di dalam jeda singkat itulah, kita punya kekuatan buat bertanya ke diri sendiri. Coba deh pakai metode HALT ini. Ini kayak kita lagi ngecek kondisi diri sendiri. Sebelum makan, tanya dulu, aku beneran hungry, lapar nggak ya? Atau jangan-jangan aku lagi angry, marah? Atau mungkin aku lagi ngerasa lonely, kesepian? Atau apa aku cuma tired, kecapean aja? Seringkali jawabannya bukan yang pertama. Kalau kamu ngerasa cemas atau pikiran lagi kalut, coba cara ini deh.
Teknik pernapasan ini udah terbukti secara ilmiah bisa menenangkan sistem saraf kita. Yuk kita coba bareng-barang sebentar. Tarik napas lewat hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut, 8 hitungan. Ulangi beberapa kali. Coba rasain bedanya. Ini ada beberapa trik cepat lainnya. Coba tes apel. Tanya ke diri sendiri, aku mau nggak ya makan apel sekarang? Kalau jawabannya enggak, kemungkinan besar itu bukan lapar beneran. Bisa juga coba tunggu 10 menit. Kasih waktu, sering banget loh keinginan itu hilang sendiri. Dan yang terakhir, coba minum air putih dulu. Jangan-jangan tubuh kita itu cuma lagi haus, bukan lapar. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting, menurut aku. Semua ini tuh bukan tentang perang melawan diri sendiri, bukan tentang disiplin keras, tapi ini tentang mengubah cara kita bicara sama diri kita sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan yang isinya kebaikan dan welas asih. Yuk kita coba lihat dari sisi yang lain. Emotional eating itu bukan tanda kita lemah atau gagal. Anggap aja ini kayak pesan dari dalam diri kita. Sebuah sinyal yang bilang kalau ada bagian dari diri kita yang lagi butuh perhatian. Hati kita yang butuh didengarin, bukan cuma perut kita. Jadi gimana sih caranya? Pertama, akui aja perasaanmu. Bilang ke diri sendiri, oke, aku lagi ngerasa sedih sekarang. Dan itu nggak apa-apa. Kedua, ingatkan diri kita kalau semua orang juga pernah ngerasain ini. Kita nggak sendirian. Dan yang ketiga, yang paling penting, bukan yang ngomel-ngomel ke diri sendiri, coba deh kasih kebaikan, seolah-olah kita lagi nenangin seorang teman baik. Jadi, yuk kita tutup penjelasan ini dengan sedikit pergeseran cara berpikir. Lain kali kalau dorongan itu datang lagi, coba deh ganti pertanyaannya. Bukan lagi gimana caranya ngilangin perasaan ini, tapi coba tanya dengan lebih lembut, sebetulnya apa sih yang lagi aku butuhin sekarang? Mungkin jawabannya bukan makanan. Mungkin yang kamu butuhin itu istirahat, atau ngobrol sama teman, atau mungkin cuma butuh beberapa menit untuk narik napas dalam-dalam. Karena jawaban yang paling jujur sebetulnya udah ada di dalam diri kamu. Cuma perlu didengarkan aja. Terima kasih ya sudah menyimak.